Film difokuskan dengan memperlihatkan seorang ayah bersama putranya yang bernama Kel Bright. Mereka tengah menikmati waktu berlibur bersama dengan pergi memancing. Setelah pulang dari pergi memancing, di tengah perjalanan mobil mereka mengalami kecelakaan hebat yang menyebabkan ayah Kel meninggal di tempat. Dan inilah Disturbia. Sejak dari kecelakaan saat itu, Kel menjadi sosok remaja yang pendiam dan tidak pernah semangat dalam hari-harinya. Kel selalu menyendiri, tidak fokus, dan sesekali mengingat tentang peristiwa kecelakaan itu. 1 tahun berlalu setelah kematian ayahnya ketika di sekolah, Kel tengah dimarahi oleh gurunya karena tertidur saat jam pelajaran guru tersebut. Sang guru menghampiri Kel dan mengatakan kepadanya bagaimana pendapat ayahnya jika mengetahui bahwa Kel sekarang menjadi anak yang pemalas. Mendengar perkataan itu, tubuh puguh Kel marah dan menghajar gurunya tersebut hingga jatuh terkapar. Akibat perbuatannya itu, Kel ditangkap dan dihakimi dengan mendapatkan hukuman, yaitu ditahan di dalam rumah selama 3 bulan. Di dalam hukumannya, Kel hanya diperbolehkan keluar atau berjalan sejauh 100 kaki dari jarak rumahnya dengan sebuah alat monitor yang terpasang di kakinya. Jika Kel melanggar hukumannya, maka alat itu akan berbunyi titit dan menyala berwarna merah. Singkat cerita, Halodow pun tiba. Kel menikmati masa skorsingnya dengan terus bermain game atau menonton TV di rumah. Namun sang ibu tidak tahan melihat Kel yang hanya hardolin di depan layar dan bermain game. Alhasil ibu pun memutus semua akses internet dan kabel TV di rumah. Agar Kel bisa melakukan hal lain yang lebih bermanfaat, setelah merenung dan mencari-cari ide tentang apa yang akan dilakukannya, akhirnya Kel dengan tidak sadar meneropong-neropong tetangga baru wanitanya agar dirinya tidak bosan, dan maka dari itu aktivitas terbaunya adalah ngepoin rumah tetangga. Aktivitas itu akan menjadi hobi barunya selama menjalani hukuman di rumah. Karena hobi barunya itu, Kel mendapati dan mencurigai tetangganya yang bernama Robert Turner. Kalau melihat saat Robert pulang ke rumahnya dengan mobilnya yang penyok, seketika itu Kel mengingat sebuah siaran berita baru-baru ini tentang seorang pembunuh berantai dari Texas dengan mobil yang penyok juga. Atas kecurigaannya itu, Kel menceritakan kepada sahabatnya bernama Ronnie, dan Kel juga menceritakan semua kisah pengintipannya yang sampai-sampai Kel hafal dengan aktivitas tetangga-tetangganya yang selama ini ia awasi, termasuk tetangganya yang merupakan cewek cantik bernama Ashley Kristen. Ronnie pun ikut antusias dengan apa yang dilakukan oleh Kel. Setelah itu mereka berdua pun ikut mencoba memata-matai Ashley menggunakan teropongnya. Namun sialnya ternyata Ashley menyadari bahwa dirinya dimata-matai oleh Kel dan Ronnie karena perbuatan keji itu. Ashley pun mendatangi rumah Kel. Dikira akan dilabrak dan ngamuk, namun ternyata Ashley justru mengajak berkenalan kepada Kel dan Ronnie. Mereka pun pada akhirnya menjadi akrab setelah mengenal satu sama lain. Kel dan Ronnie menceritakan tentang pembunuhan berantai itu kepada Ashley, dan siapa sangka ternyata Ashley tertarik dan ikut bergabung bersama dua gibahers itu. Saat malam hari, ketiganya pun menunggu untuk memata-matai Robert Turner, tetangganya tersebut. Robert terlihat membawa seorang wanita berambut merah ke rumahnya. Ashley yang jiwa gibahnya mulai memancar pun ikut menggosip menggunakan teropong, namun belum ada hal yang mencurigakan terhadap laki-laki tua itu. Setelah kepulangan Ashley dan Ronnie, Kel yang masih penasaran pun kembali mengintip rumah-rumah tetangga, dan tidak lama dari situ Kel tersahut mendengar suara jeritan sehingga membuat Kel makin fokus dan akhirnya melihat wanita yang dibawa oleh Robert terlihat seperti ingin melarikan diri. Terlebih ketika wanita itu berhasil tertangkap oleh Robert, karena hal itu membuat Kel panik dan tidak sengaja ia membuat flash kamera yang ia gunakan menyala. Masih penasaran walau rewas, Kel pun kembali menggunakan teropongnya dan mengarahkan ke arah rumah laki-laki itu. Namun ternyata Robert sudah menyadari dan sedang melihat ke arah Kel. Kel pun semakin terparuh karena aksinya sudah diketahui dengan cepat. Ia pun menelpon Ronnie dan menjelaskan bahwa Robert Turner telah membunuh wanita berambut merah itu. Namun ternyata wanita berambut merah yang berada di rumah Robert Turner itu tiba-tiba keluar dari rumah dan menaiki mobil seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya saat Kel pergi ke dapur dan hendak mengambil sesuatu dari kulkas, Kel terkejut melihat Robert Turner sudah berada di dapurnya. Robert Turner berniat untuk menemui ibunya Kel dan mereka pun mengobrol pada malam harinya seperti biasa. Malam pun tiba, Kel melakukan kebiasaannya, yaitu memata-matai Ashley, namun ia merasa kesal dan cemburu karena Ashley tengah mengadakan pesta bersama teman-temannya. Lalu Kel mengacaukan pesta tersebut dengan memutar lagu keras-keras yang membuat Ashley datang ke rumah Kel dan memarahinya.
Namun di saat itu juga Kel jujur mengatakan hal tentang pengamatannya selama ini dan tentang perasaannya kepada Ashley, sehingga membuat Ashley terpana dan mulai ingin bermesraan dengan Kel. Tak lama kemudian ketika bermesraan, Kel dan Ashley tidak sengaja melihat Robert sedang menyeret sebuah kantong besar ke garasi rumahnya. Kel dan Ashley pun mencurigai kantong yang diseret oleh Robert tersebut karena terdapat darah di kantong itu. Dan keesokan harinya Kel, Ashley, dan Ronnie berbagi tugas dengan Kel yang mengatur rencana untuk mencoba memasuki gudang Robert. Ashley mulai memata-matai Robert yang sudah pergi ke semacam supermarket dan memberikan laporan kepada Kel. Dan Kel memerintahkan Ronnie untuk menyelidiki isi garasi rumah Robert Turner mumpung Robert sedang di luar rumah. Ronnie pun mencoba mencongkel pintu mobil Robert agar bisa mendapatkan pembuka garasi tersebut. Dan Ronnie akhirnya berhasil mendapatkan kode garasi rumah Robert dan segera pergi dari mobil itu. Sementara Ashley yang masih menguasai Robert sempat kehilangan jejak dan ia pun mulai panik karena bertabrakan dengan Minnie, membuat kontak dengan Kel pun terputus. 5 menit kemudian Ashley berlari menuju mobilnya sambil kembali berbicara dengan Kel, namun tiba-tiba I know that you've been following me. I really feel obliged to tell you. Feel free to pass that along if you like. Robert muncul di depan mobil Ashley dan masuk ke dalam mobil tersebut. Robert mengatakan kepada Ashley bahwa ia hanya ingin menikmati privasi kehidupannya. Lalu Robert pun pergi begitu saja meninggalkan Ashley. Di malam harinya Ronnie baru teringat bahwa ia tidak sengaja meninggalkan ponselnya di dalam mobil Robert. Ia pun sangat panik lalu ia memutuskan untuk mengambil ponselnya kembali. Dengan membawa sebuah kamera, Ronnie masuk ke dalam garasi rumah Robert sedangkan Kel mengawasinya menggunakan teropong miliknya. Saat sudah masuk ke garasinya, Ronnie berhasil mendapatkan ponselnya lalu Kel menyuruh Ronnie untuk mengecek sebuah kantong yang sebelumnya ia lihat saat dibawa oleh Robert. Namun tiba-tiba pintu garasi itu pun tertutup yang menyebabkan Ronnie terjebak di dalamnya. Ronnie juga mengatakan kepada Kel bahwa ia merasa seperti ada seseorang yang berusaha mengejarnya di dalam garasi itu. Karena merasa panik, Ronnie pun berlari dan bersembunyi di dalam rumah Robert. Sementara Kel yang merasa khawatir kepada Ronnie, ia pun berlari keluar dan mendatangi rumah laki-laki itu. Sampai-sampai ia lupa bahwa ada alat monitor di pergelangan kakinya yang menyebabkan alat tersebut pun menyala. Tak butuh waktu lama mobil polisi pun datang menghampiri rumah Robert. Kel mengatakan bahwa sahabatnya Ronnie dalam keadaan bahaya dan akan dibunuh oleh Robert. Tak lama kemudian Robert pun keluar dari rumahnya dan membiarkan polisi mengecek ke dalam rumahnya itu. Namun saat menggeledah garasinya, Ronnie ternyata tidak ditemukan. Kel juga menyuruh polisi untuk mencari kantong yang ia curigai berisi mayat di dalamnya. Namun saat polisi membuka kantong tersebut, ternyata di dalamnya berisi sisa bangkai rusa yang telah ditabrak oleh Robert sebelumnya. Singkat cerita, Burit pun tiba. Ibu Kel mendatangi rumah Robert untuk meminta maaf atas ulah dari anaknya. Sementara itu Kel mendapati SMS dari Ronnie dan kameranya pun kembali aktif diperlihatkan Ronnie yang sedang terbujur kaku. Tapi ternyata tiba-tiba ia dikejutkan oleh kemunculan Ronnie yang ternyata masih selamat. Lalu Ronnie menunjukkan hasil rekamannya kepada Kel dan benar saja di dalam garasi itu terlihat seperti terdapat kantong plastik yang berisi mayat di dalamnya. Kembali ke ibu Kel yang kini masih berada di rumah Robert saat akan pulang tanpa diduga, Robert menghantamkan kepala ibunya Kel ke tembok hingga pingsan. Lalu Robert mendatangi rumah Kel, ia juga memukul Ronnie dari arah belakang menggunakan tongkat. Kel yang mengetahui ada Robert akhirnya gelut melawan laki-laki psikopat tersebut hingga terjadilah perkelahian, namun sayangnya Kel berhasil dikalahkan dan disekap oleh Robert Turner. Di saat itulah Robert mengatakan kepada Kel bahwa ia akan menjebaknya atas pembunuhan sahabat dan ibunya sendiri. Kel dipaksa oleh Robert untuk menuliskan sebuah surat pengakuan kepada polisi dengan situasi penuh kepanikan itu. Mau tidak mau Kel pun menurutinya. Yang namun untung saja tak lama datang Ashley yang mengalihkan perhatian Robert sehingga Kel bisa memukulnya dan dibantu dengan Ashley dengan mengerobot wajahnya hingga Kel punya celah untuk mendorong Robert hingga terjatuh ke lantai bawah. Ashley segera membuka ikatan Kel, namun ternyata Robert sang psikopat masih sadar. Ia pun mendobrak pintu dan mengejar Kel dan Ashley. Setelah itu sudah jelas Kel mengajak Ashley untuk kabur dengan melompat dari jendela ke kolam renang milik Ashley. Setelah berhasil lolos dengan cepat, Kel masuk ke rumah Robert untuk mencari ibunya.
Dengan menggunakan gunting rumput, Kyle berusaha memawal pintu rumah dari Robert. Di sisi lain, Ashley disuruh untuk bersembunyi sambil menghubungi polisi. Di lain sisi, Kyle kini berhasil masuk ke rumah Robert dan ketika tidak jauh berjalan, ia pun masuk ke dalam sebuah ruangan yang terlihat seperti ruangan operasi. Kyle juga menemukan sebuah KTP dan sebuah wig berwarna merah milik wanita yang sebelumnya datang ke rumah itu. Ternyata benar saja Robert telah membunuh wanita itu dan memakai wig untuk keluar rumah dan berhasil mengelabui Kyle. Dan akhirnya polisi pun sudah datang mencoba melacak monitor Kyle yang sedang ada di dalam rumah Robert sang psikopat. Namun tak butuh lama, polisi itu pun harus tewas terbunuh oleh Robert Turner. Kyle pun masih berjalan-jalan, ia masih mencari keberadaan ibunya dan tidak jauh berjalan, Kyle tak sengaja melihat sebuah ruangan bawah tanah lalu ia pun terjatuh ke dalam tempat itu yang terdapat kolam di dalamnya. Dan kolam tersebut ternyata berisi mayat yang sudah membusuk, ia pun kaget dan segera keluar dari tempat itu. Setelah itu Kyle pun berhasil menemukan ibunya dalam kondisi tengah terikat dan tersekap. Tiba-tiba Robert sang psikopat itu pun muncul dan akan membunuh Kyle dengan pisaunya. Saat Kyle terpojok, untung sang ibu langsung menusuk psikopat itu dari belakang yang membuatnya menjerit kesakitan. Kesempatan itu Kyle gunakan untuk membalas dengan menusukkan gunting rumput kepada Robert sampai terdorong ke lubang air di depannya dan akhirnya Robert pun tewas. Setelah itu akhirnya Kyle dan ibunya keluar dengan selamat. Dan akhirnya karena peristiwa itu Kyle dibebaskan dari hukumannya dengan predikat sikap yang baik dan alat monitor itu pun dilepaskan dari pergelangan kakinya. Di akhir film terlihat Kyle merasakan kebahagiaan kebebasannya dan memiliki pacar yang kini bermesraan dengan sepuasnya sambil divideoin. Dan film pun tamat.